Siap. Pak siap? Oke, sekarang kita panggil guru kita, Ibu Milda. Tepuk tangan buat Bu Milda. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Apa kabar Bapak Ibu? Sehat semua ya? Alhamdulillah. Ya, matahari semakin meninggi, ya, juga semakin terasa panas ya, tetapi mudah-mudahan tidak mengurangi semangat kita semua untuk menuntaskan rihlah ilmu ya, sampai akhir nanti. Sebagaimana dalam flyer-flyer yang sudah disebarkan, di sini kita akan mengupas tentang menjadi pasangan happy, mendidik anak pun happy. Nah, sebelumnya nih, Bapak Ibu di sini ada yang sudah menyimak tadi video yang pertama, video tentang apa waktu itu ya, berbagi kisah. Ada yang sudah, Bu? Oh, di sini ada yang memang hadir. Ada yang hadir, nah kemudian direkam, dan kemudian jadi ditayangkan. Alhamdulillah ternyata naik terus ya viewersnya. Walaupun tidak sebanyak yang live streaming gaming, tapi saya juga ternyata lebih ya, bisa sampai 2000 lebih viewersnya. Mudah-mudahan semakin meluas manfaat. Nah, nanti kenapa saya tanya itu? Karena sebetulnya pembahasan ini rangkaian dari yang waktu itu dibahas di Pataruman, di plasma Pabuaran ya, di Pabuaran Pasar Biasa Bawah di plasma. Nah, biasanya kan ya akhir-akhir ini Bapak Ibu pernah mendengar tentang berita ada seorang gadis ditemukan meninggal ketika ditelusuri dia dibunuh oleh pacarnya sendiri. Pernah dengar, Bu? Bocah-bocah usia SD memukuli, tawuran dan sebagainya. Sudah berapa kali kita mendengar kenakalan anak-anak usia SD atau jelang SMP yang itu lebih dari kenakalan, bukan nakal lagi tapi malah kriminal. Udah sering, Bu? Ini kalau misalnya begini, kira-kira yang terpikir pertama kali apa, Bu, kalau mendengar berita itu? Sedih, miris, terus apa lagi? Iri sama kolot mana? Suka gitu gak? Pulang kuliah saya naik angkot. Waktu itu karena sedang tidak bisa diantar, saya pulang sendiri naik angkot. Nah, terus ada biasanya kan ya sama ya, kita juga udah ada kalau misalnya di lampu-lampu merah gitu ya, suka ada yang ngamen. Yang ngamennya itu kalau misalnya enak didengarnya kayak yang tadi misalnya yang didengar tuh, ini kan cuma modal kecrek. Terus apa lagi? Rambutnya dekil, kumang. Bukan cuma perempuan, tapi bukan cuma laki-laki, tapi juga perempuan. Di sini udah ada, Bu. Apa yang terpikir oleh kita? Ya, pergaulannya bebas, terus apa lagi? Kita kolongan hariangan, ya enggak? Bahkan hampir jelang matahari gelap pun itu perempuan masih ada aja ya, saling kumpul gitu dengan teman-teman situnya, nyanyi sekenanya, dikasih alhamdulillah terima kasih, berdoakan seterusnya. Gak dikasih ya udah mereka pergi berlalu begitu aja, melipir lagi bersama teman-temannya. Ini bukan cuma laki-laki ya, tapi perempuan juga. Kita langsung berpikir, ya tadi PHK, udah berarti memulai. Nyari gak sih orang tuanya? Nah,
Nah, dan waktu di awal pun ibu-ibunya sudah ngobrol, ibu-ibu dan bapak-bapak. Ini biasanya yang kayak gini, ibu nate TKW, bapak nak tukang ojek ini kata mereka ya. Nah, bapak nate nggak nerima kiriman dari ibunya kawin dewe. Jadi boro-boro mau mikirin anak. Nah, makanya mereka dibesarkan di jalanan. Nah, ini tentu saja fenomena yang semakin meningkat dan tentu saja membuat kita sebagai orang tua merasa dada ini terhimpit, Bu. Langsung kan ya, kita pengennya nauzubillah. Mudah-mudahan anak cucu kita, keturunan kita nggak kayak gitu. Nah makanya memilihkan sekolah kepada anak yang terbaik, makanya belajar lagi supaya bisa menjadi orang tua yang baik. Kalau misalnya ditanya sekolah apa yang bagus, tergantung yang dicari apa, anaknya ingin seperti apa, makanya harus apa dulu. Ini anak mau dijadikan seperti apa, orientasi pendidikannya apa. Untuk bisa menjawab orientasi pendidikan, maka harus jelas dulu orientasi pernikahan. Bapak ibu menikah mau apa? Bapak ibu menikah mencari apa? Pernah ngobrol? Belum? Apa rata-rata kita ketemu ya, neng gelis itu kaset gitu ya. Semester coba mereka bungina apa pana, alhamdulillah setuju nikah aja, hidup bersama, kemudian tiba-tiba punya anak 1, 2, 3, 5, pernah membicarakan itu? Kita menikah itu untuk apa? Orientasi pernikahannya ini apa? Sebelum membicarakan orientasi pernikahan, maka harus selesai dulu orientasi hidup masing-masing itu apa. Saya hidup mau ngapain di sini? Pagi bangun, sarapan, makan, buat bapak-bapak kerja, buat ibu-ibu, kemudian di dapur gitu, beres, anak-anak sekolah, pulang sekolah, ya makan mandi, itu aja terus, betul nggak? Kalau demikian, apa bedanya kita dengan binatang? Ya binatang juga kan gitu. Kalau tidak makan, bedanya antara mandinya. Binatang siapa yang binatang yang suka mandi? Yang suka berendam namanya ikan. Nah, begitu. Maka ya, nih. Tapi fenomena sekarang alhamdulillah, karena menyadari nih ancaman generasi di depan mata, dan biasanya yang paling dulu menyadari ancaman itu adalah kaum ibu. Gak mau budak menang di kandung 9 bulan, 9 bulan dikandung, keluar kena hese, menteri nyeri mahal dioperasi. Begitu melihatnya di depan mata aja nggak mau. Akhirnya biasanya apa? Ya dunia pendidikan, kemudian ilmu-ilmu parenting itu rata memang diisi oleh para ibu. Nah, karena takut kan ya, karena sieun kebudakan juga gitu, nggak mau. Wah semangat nih tiap ada parenting apa ikutan. Mulai dari parenting yang datang dari dunia barat, parenting datang dari dunia Islam, diikuti. Nah, hanya terkadang ada tangga yang terlewati. Dan ini juga saya alami. Nah, ini saya rasakan ya. Saya rasakan beberapa tahun pernikahan, kemudian mencari lagi apa yang salah, belajar lagi dari belasan guru, dari belasan buku, gitu ya, belajar lagi dari belasan tahun pernikahan. Cita-cita udah benar, tapi ada yang salah. Ternyata apa? Ada tangga yang terlewati. Itu apa? Nih, tidak akan ada keluarga sebelum berumah tangga. Tidak akan terbentuk rumah tangga sebelum menikah. Maka menikah adalah pembuka dari ibadah, awal meraih berkah. Hanya saja tanpa ada keselarasan berpikir,
tanpa kesepakatan mau dilandaskan pada apa keluarga, harapan rumah penuh berkah, menikah untuk ibadah menjadi jauh panggang dari api. Nah, ada tangga yang terlewati itu apa? Biasanya kalau bagi perempuan belajar menjadi ibu yang baik, tapi lupa belajar menjadi istri yang baik. Kaum ibu senang. Nah, terus tangga itu apa? Yang tadi ya, supaya anak nih terdidik dengan baik. Biasanya kan kita melihat oh ada yang dari sisi hafalan misalnya, ada yang sekian juz masih kecil, kemudian melihat lagi tayangan masih kecil sudah pinter semua, ada kan ya yang juara di kita kumaha budak juga gitu. Akhirnya kan kita semangatnya udah bagus. Nah kemudian ada apa? Bahwa ini nggak bisa sendirian kan ya, ini nggak bisa sendirian, berarti harus bersinergi dengan kaum bapak. Para ibu dengan semangatnya untuk mendidik dengan baik, akhirnya kan belajar banyak ilmu parenting. Ya. Nah, itu tidak salah. Hanya kemudian ada apa? Ada yang terlewati tadi, ada yang terlupakan. Karena kalau kita belajar dunia parenting manapun, pendidikan itu bertumpu pada ayah. Nah, satu sama bu, ya tadi kan bapak-bapak, ibu-ibunya satu sama. Ternyata dunia parenting itu bertumpu pada ayah. Mau belajar parenting barat, mau belajar parenting Islam, ternyata dunia parenting itu soleh tidaknya anak itu bertumpu pada ayah. Nah, ini disebutkan dalam kitab-kitab para ulama. Bahkan kalau mencermati Al-Quran, mana yang paling banyak dialog? Ibu dengan anak atau ayah dengan anak? Ayah dengan anak. Kurang melirik ke bumi. Nah, hanya ya kok bapaknya begitu. Meniirit tercerewet. Disebutkan bagaimana Luqmanul Hakim mendidik anaknya, keluarga Imron, Rasulullah. Ayo, bapaknya. Nah, budak teh tadi siapnya kurang lentur, kurang ekspresif dan sebagainya. Akhirnya gimana? Ketika ada tanggal terlewati tadi, akhirnya saling nuntut, ya enggak? Saling nuntut. Cik, jadi bapak tehnya harus begini dan sebagainya. Tah, iya nya, nu hiji umi, tah nu hiji tahfidna, nu hiji matematikana. Kenapa dulu saya menerima beliau? Karena dulu beliau dari matematika UPI. Ngerasa saya kurang bisa matematika, supaya nanti bisa ngajarin matematika. Ekspektasi. Realita begitu. Harus di bumi banyak. Pikiran laki-laki kalau udah di rumah apa? Ya rebahan, ya istirahat. Inginnya seorang ibu terjadwal, ya enggak terjadwal, ya dari pagi apa, jam siang, kemudian kalau pulang kantor tuh inginnya apa, betul bu? Sekali ewang atau iya tadi digandong wae. Ekspektasi, realitanya akhirnya karena tadi antara realita jauh dengan idealita, nah mulai mikir kayaknya salah pilih deh. Banyak yang berpikir begitu bu. Dan ternyata sejak tahun 2017 nih ya bu, karena saya sekarang di hukum keluarga. Apa sih sebetulnya motivasi belajar di hukum keluarga?
mereka inginnya bahasa Arab. Setelah konsultasi ABCD dengan beberapa juga teman itu jadi dosen, akhirnya memilih ini. Walaupun bahasa Arab tetap ditekuni gitu ya. Tapi salah satunya ya ingin menyempurnakan juga. Dan mau gimana lagi ya? Kunci surga istri mah memang perempuan memang menjadi istri solihah ya. Jadi ini salah satu upaya ikhtiar. Ketika pun nanti setelah dari hukum keluarga ini bisa memberikan manfaat yang lebih luas, yaitu alhamdulillah, dan jadi luar lebih dari target. Nah, di hukum keluarga ini kemudian kan jadi dituntut segala belajar tentang pengadilan agama, belajar bagaimana cara tidak hanya mengajukan pernikahan ke KUA, tapi belajar juga meneliti perceraian di pengadilan agama dan sebagainya. Dan sejak tahun 2017 ternyata faktor biasanya kalau orang berpisah kenapa sih Bu? Ekonomi. Itu sampai tahun 2016 menjadi faktor pertama. Tapi sejak 2017 menjadi faktor kedua. Yang pertamanya apa? Perselisihan terus menerus. Jadi di rumah teh bukan lagi surgaku, bukan lagi baiti jannati, nyamaren baiti nari. Di rumahku nerakaku, tiap pendak teh hayang nate pasehan. Itu. Tapi ada kebobohan makanya. Hayang nate, di begitu jauh teh aku merindukanmu. Gimana tina filmnya Bu Abdi mah? Oh gitu, itu ya kan harusnya gitu bersama suami itu kan cenderungnya tenang. Nah, setelah mengalami beberapa tahun kok jadi ayah nantinya kesalkan ya pengalaman bawa nanti ya kesalkan. Nah, bisa jadi kayak gitu. Setelah diurai lagi, memang perselisihan terus-menerus ini pun ada turunannya, ada faktor-faktornya. Di antaranya kurang memahami watak masing-masing atau karakter. Kedua, ketidaksamaan persepsi. Ketiga, karena kurang komunikasi, kurang terampil dalam komunikasi. Nah, semua ini tentu saja tadi tentang orientasi pernikahannya. Ini sudah dikupas waktu di plasma itu. Kita harus duduk bareng lagi, ngumpul lagi. Pernikahan ini mau dibawa ke arah mana? Kita sedang ada di dalam bahtera. Nah, bahtera ini mau diarahkan kemana? Itu sebetulnya tugas nahkoda. Dan itu sebetulnya harus dijelaskan sebelum akad diucapkan. Kenapa saya harus memilih antum menjadi imam? Kenapa saya harus mempercayakan antum menjadi nahkoda? Kan gitu ya, kalau naik kapal kayak mau kemana ini? Dari pelabuhan Merak menuju Bakauheni mau ke Lampung. Mau nggak kita tepuk-tepuk? Ayo naik, bagaimana duka? Oh, kumaha apa? Habis bensin di tengah-tengah. Nah, ini seharusnya sudah clear sejak awal, yaitu di masa ta'aruf itu. Nah, di sini kan sudah melewati ya masa ta'aruf. Mau tuh balik adai. Kalau balik adai ya sudah, yang sudah berlalu biarlah. Tapi bukan terlambat kalau kemudian kedua pasangan itu kembali duduk ya, kita teh mau kayak gimana, rumah tangga ini mau kayak gimana, anak-anak yang sudah lahir ini mau kita bentuk seperti apa. Nah, baru nanti di sana ada ya sinergi itu. Terus kita sepakati kalau ada masalah landasan pemecahnya apa. Ketika tadi ada kehron-hron ya, ada kekecewaan, ada kekesalan, ada masalah, mau dikembalikan kemana? Nafsu atau syariah? Maka saya beri kunci di sini. Landasan terkokoh keluarga itu adalah akidah. Kita menikah dalam rangka ibadah, bersamamu surga lebih dekat. Gitunya.
Jadi lagu. Judulnya, anak kita judulnya. Karena landasannya akidah, sedangkan Islam itu tidak hanya akidah ya, tidak hanya keyakinan bahwa surga neraka itu ada, bahwa Allah itu ada, malaikat, kitab, Rasulullah, ada juga syariat. Gak mungkin Rasulullah diutus 23 tahun kalau cuma untuk ngajarin sholat. Berarti dalam aturan mulai dari kita melek sampai melek, bangun tidur, bangun keluarga, bangun negara itu pasti ada. Kalau ada masalah, biasanya memang itu kodok. Kedua, biasanya karena kita nggak tahu ilmunya, karena kita nggak tahu cara pemecahannya. Oleh karena itu, kita sepakati setiap ada masalah, yuk tanya syariahnya gimana. Terus saling memahami karakter. Ini juga memang menjadi pemicu yang besar. Nah, tidak sedikit menurut penelitian Gray, para istri itu suka mengeluh. Mengeluh apa? Mengeluh suami kurang mendengarkan. Nah, rupanya kurang mendengarkan. Entah memang telinganya nggak dengar, atau cuma dengar setengah-setengah gitu, atau dengar kemudian lupa. Nah, terus suami mengeluhkan, banyak mengeluhkan, istri nuntut suaminya berubah. Berubah kemana dari sekian? Ya itu keluhan-keluhan. Sebetulnya ya ini kalau dilihat memang sudah kodratnya. Sudah kodratnya. Perempuan itu neuron bahasa dan berbicaranya memang 11% lebih berkembang dibandingkan laki-laki. Kenapa memang sudah dibuat begitu kodratnya? Ini nanti akan berimplikasi pada peran, fungsi, dan tugas masing-masing yang berbeda. Jadi sudah dari fisik luaran berbeda, ternyata kalau kita belajar, otak dalamnya juga berbeda. Ya karena itulah dipasangkan. Nah, kemudian laki-laki itu retinanya lebih tebal. Makanya kalau masalah mencari itu, ya harus kita lagi, padahal harus beres, tapi untungnya karena masalah mencari yang kecil-kecil itu jagonya perempuan, tidak ada syariat harus menutup aurat dengan sempurna, ya enggak? Coba kalau laki-laki keluar jarum pentul, bros, mangset, kos kaki, itu kan hal-hal yang kecil. Jagonya itu yang perempuan buat nyari-nyari yang kayak gitu. Terus dengan pendengaran perempuan yang lebih berkembang tadi, ternyata karena 11% lebih berkembang, perempuan itu bisa apa? Bisa mendengarkan perbedaan tangisan bayi, ya nggak Bu? Nangis, iya mah yang cebok, ini mah pengen tidur, ini mah pengen nenen, ini mah pengen iya mah. Coba kalau laki-laki kecil itu wah celik wae. Ibu-ibu punya anak 4 dari jam 8 sampai jam 12, 4-4-nya dibawa, tahan, ya nggak Bu? Tahan. Yang satu kasih mainan, satu makanan, satu silaturahmi gambar gambar, satu apa? Satu dieyong-eyong sambil berdiri sambil dengerin. Bapak-bapak hiji oke. Besok mah tunggu deh ya. Padahal dia sudah 2 tahun lebih ya. Emang kunaon tadi? Rungsing kunaon teuing. Karena bisa jadi mungkin dia lapar. Berapa jam? Emang 2 jam? Iya, gak dikasih apa-apa 2 jam rungsing. Nah, itu jagonya ibu-ibu. Nanti ada lagi nih kurangnya juga. Terus ya, tadi harus saling memahami karakter. Baru nanti kalau masing-masing sudah saling memahami karakter, ya sudah begitulah memang ibu-ibu dan perempuan. Memang sudah begitulah kodrat laki-laki. Nah, disinilah bukan untuk diperdebatkan. Ya, mana yang lebih hebat, mana yang lebih jago, tapi saling melengkapi.
Baru kalau masing-masing pasangan sudah saling ridho, saling menerima, mendidik anak pun lebih happy, lebih ringan. Bagian ini giliran siapa? Bagian ini giliran siapa? Ya, berikutnya. Kalau ditanya orientasi pernikahan yang seperti apa yang bisa mendatangkan happy, tentu saja yang bervisi surga. Ya. Apalagi kalau kita mengingat tujuan hidup kita untuk apa? Azariyah 56 illa liya'budun, kecuali untuk beribadah. Ya, ibadah untuk apa? Ya buat meraih surga. Maka keluarga pun merupakan salah satu kendaraan menuju surga. Hakikatnya begitu. Apa yang melekat dalam kita, apa yang kita miliki, fase apa yang kita jalani, itu semua kendaraan, bukan yang sebenar-benarnya milik kita. Kendaraan menuju surga. Islam mengajarkan visi akhirat. Ya. Tidak hanya untuk individu, bahkan untuk membangun visi keluarga muslim berorientasi akhirat. Bagaimana Al-Quran memberikan arahan membangun visi akhirat? Lengkap. Al-Furqan 74, At-Tahrim ayat 6, Al-Tur ayat 21. Ya, berikutnya kita lihat tadi. Bukan salah ketika para ibu kemudian semangat untuk datang ke kajian-kajian parenting yang karena buat laki-laki justru bisa terpenting. Mungkin belum merasa butuh, mungkin belum merasa seperti acara atau bagaimana, mungkin juga husnuzonnya karena hari ini dunia memberikan nafkah itu banyak menyita waktu mereka. Di Al-Furqan ayat 74 ya. Sebelumnya dari ayat 60 gitu ya. Itu kalau kita cermati memberitahu bagaimana ciri-ciri ibadur rahman. Ciri-ciri ibadur rahman. Di ayat ke-74 ini disebutkan walladzina yaquluna rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Kita lihat ya urutannya. Dan dalam Al-Qur'an kalau kita mendalami balaghah, Al-Qur'an memilih kata itu pasti tidak sembarangan. Mengurutkan peristiwa itu pasti tidak sembarangan. Urutan dalam 74 di sini apa? Pasangan disebutkan terlebih dahulu. Robbana hablana, wahai Tuhan kami, berikanlah bagi kami min azwajina, pasangan dulu. Bagaimana bisa tumbuh anak yang baik kalau dari benih-benih yang tidak baik? Min azwajina, pasangan dulu. Berarti apa? Istri solihah dulu, suami soleh dulu. Pasangan disebutkan terlebih dahulu, kemudian menyebutkan keturunan. Baru ya, keturunan itu. Bagaimana bisa menimbulkan penyenang hati? Ketika melihat itu bukan tadi ya, kesel, apa-apa pengennya. Terus apalagi dalam ilmu balaghah urutan ayat dalam Al-Quran pastilah memiliki maksud. Pasangan dulu yang diminta, meminta pasangan soleh-solehah. Yang sudah berpasangan gimana aku apa ganti pasangan? Enggak usah. Enggak usah minta pasangannya yang ini, yang baru. Karena apa? Nanti kita kupas ya. Perempuan itu cuma beda casingnya doang. Demikian juga laki-laki, cuma beda luarannya doang. Dalamannya sama, nanti kayak gitu-gitu juga yang dikeluhkan tuh ya. Kurang bisa dengar, cuma bisa mengerjakan satu kerjaan satu waktu. Terus apa lagi? Disuruh ngeluarin malah dia tidur duluan. Apa lagi? Jadi nggak usah berpikir ganti pasangan usaha. Nah, karena tidak akan ada keturunan tanpa ada pasangan. Kemudian doa menjadi penyejuk mata juga dilekatkan pada pasangan. Ya. Sebab jiwa anak-anak yang tenang, stabil, dan menyukai kebaikan lahir ketika
melihat kedua orang tuanya harmonis. Ingin anak baik, tapi melihat pertengkaran di depan mata. Ingin anak memiliki adab terhadap orang tua, tetapi antara suami istri sendiri tidak menjaga adab. Dari mana contohnya? Ingin anaknya nanti sudah besar memuliakan orang tuanya, dia sendiri tidak bisa memuliakan pasangan. Karena apa? Menyimpan kekesalan. Ya, masa saya harus begitu, dia juga nggak begitu. Menyimpan kekesalan, tidak bisa memuliakan pasangan. Anaknya begitu, mencontoh akhirnya. Nah, berikutnya yang baru kan, qurrata a'yun. Jadi yang diinginkan itu apa? Penyejuk hati. Adapun pinter semua, apalagi bisa bikin pesawat, apalagi ranking 1, dapat beasiswa ke luar negeri, itu adalah tambahan. Yang diminta adalah qurrata a'yun dulu, penyejuk hati. Tidak hanya ketika dia lahir ya yang lucu gitu. Begitu nanti sudah besar pun, begitu melihat alhamdulillah, melihat anak tehnya loba nikahnya, alhamdulillah bisa bermanfaat buat banyak orang, alhamdulillah bisa sauyunan dengan saudara. Itu kan yang kita inginkan. Qurrata a'yun dulu. Nah, baru kemudian apa? Menjadi pemimpin. Sebab mereka yang telah mampu menyejukkan pandangan mata di rumahnya, maka diharapkan kelak saat amanah besar datang, dia menjadi pemimpin yang istimewa. Jadi memang sudah tenang dulu di rumah, baru dia bisa memimpin di luar. Ya, berikutnya itu visinya harus benar dulu. Visi keluarga kita untuk akhirat, visi keluarga kita untuk meraih surga. Tadi, kemudian kedua, landasannya kita sepakati, landasannya syariah. Nah, siapapun nanti yang mendapatkan ilmu terlebih dahulu, mau tentang parenting, mau tentang keluarga, tentang pasangan, ataupun tentang muamalah, amalkan dulu. Nanti sampaikan, tadi dapat kayak gini. Tadi dapat ilmu begini. Kadang kita sebaliknya ya, belajar tentang hak dan kewajiban suami istri. Apa yang didahulukan? Tuh kan kewajiban suami teh kieu. Oh, jadi kewajiban yang lain dulu. Menuntut dulu akhirnya. Kalau memang sudah paham hak dan kewajiban suami istri, kewajiban sendiri dulu yang diamalkan. Perkara ternyata kewajiban pasangannya belum sempurna, itu lain lagi. Nah, landasan membangun visi keluarga muslim yaitu At-Tahrim ayat 6. Apa? Menjaga diri dan keluarga dari api neraka. Jangan sampai ada maksiat di rumah-rumah kita. Jangan sampai ada pelaku maksiat di rumah-rumah kita. Ini nanti masuknya juga dalam tanggung jawab seorang ayah, memastikan setiap anggota keluarganya tidak melakukan maksiat. Nah, ini ya yang harusnya lebih membuat khawatir. Kenyataannya ya hari ini lebih banyak di antara kita itu yang khawatir ketika melihat nanti nilai akademik, ya nilai akademiknya tenang kieu. Kemudian legalitas sekolah, hal-hal yang sebenarnya tidak prinsipil untuk pendidikan anak dan masa depannya. Itu masih bisa diperbaiki. Yang jelas tidak mengajarkan maksiat kepada anak-anak. Berikutnya, terus apa? Kalau sudah sepakat nih kita mau ke surga, buat ke surga berarti ada aturannya, kita ngikutin itu. Buat ke surga berarti harus apa dulu? Ada tidak? Di dalam Al-Quran mengabarkan bahwa yang masuk surga itu yang masih ada dosanya? Gak ada. Yang masuk surga itu berarti dia sudah terbebas dari dosa. Ada dua cara. Allah telah mengampuninya atau dia bersihkan dulu di neraka. Yang mana yang diinginkan?
mendapatkan maghfirah Allah sebelum kita menemui ajal ya. Itu syarat kalau pengen masuk surga begitu dulu. Makanya jangan ada maksiat supaya kita bisa ke surga lagi, supaya apa yang dikabarkan dalam Al-Quran, mereka bertelekan di atas dipan-dipan, saling berhadapan dan berbincang-bincang, ngumpul lagi keluarga ini di surga. Mau gak? Makanya jangan maksiat. Mungkin di hadapan orang tua bisa ngibulin, tapi Allah Maha melihat. Terus apa? Setelah kemudian sepakat melandaskan pada syariah, nah ini pelajari hal-hal kecil, hal-hal penting. Nah, jangan sampai ini ya pertengkaran itu dari hal-hal yang kecil-kecil itu. Misalnya tadi ya, mengetahui watak dasar wanita, watak dasar laki-laki seperti apa. Dan ternyata ini pun diajarkan dalam Al-Quran. Laisa dzakaru kal unsa. Tidaklah laki-laki itu sama dengan perempuan. Makanya jangan suka menuntut. Lagi apa? Lagi nunggu air matang. Kenapa nggak sambil masak nasi? Iya, di sini asak gula. Karena tuh itu masih juga kedengeran. Kan bisa sambil nyapu, popowe, bisa sambil anak nasi. Hiji heula we hiji. Kapan beresnya? Jadi nggak usah nuntut lah, udah. Kalau memang sudah begitu kodratnya, yang penting beres aku ya. Ya, walaupun mungkin beresnya entah kapan lah. Kenapa ini cucian masih numpuk di sini? Kan mataharinya juga belum terik. Nah, jadi kapan mau keringnya ya? Tadi jemur-jemur wae. Begitu juga bapak-bapak ke ibu-ibu gitu ya. Yang bawaannya gimana kalau ibu-ibu? Yang sering dikeluhkan bapak-bapak apa? Rusuh, nanaon teh. Ya nggak? Rusuh, seperti perfeksionis. Tadi ngomong hal yang fatal ketinggal. Apa? Dompet teka canda. Ari popok bayi, naon deui dotan. Aya kan ieu lagunya sambil bekerja sambil berbicara, begitu Kak? Ayah sama di dalamnya popok kan, tinggal itu ayah tuh cainan. Udah ya rusuh, udah beres berangkat. Tengah jalan, hari HP bunda mana? Itu ya sudah menjadi watak lah itu. Akhirnya kalau memang sudah saling menerima, hal-hal yang tadi itu bukan hal yang harus dipertengkarkan ya enggak? Kalau jadi serangan enggak? Menjadi hal yang lucu. Sedih. Bapak-bapak, halo. Datang ya ekspresinya. Terus banyak bertanya. Kita teh mau. Nah gitu. Lagi kepoi. Mau sudah begitu bawaannya. Terus berpusat pada orang. Kalau ada kejadian, silakan naon bapak-bapak. Silakan naon enggak ayam tabrakan. Nah bisa tabrakan gitu. Jangan motor dia gitu. Kalau kita saham tabrakan. Nah itu perempuan. Orang mana? Lihat misalnya chat WA lagi apa? Lagi chat sama siapa? Sama ini. Ngechat apa? Ya ini masalah kerjaan. Siapa? Nah, itu perempuan. Terus watak dasar laki-laki dibekali ketegaran dan ketabahan. Kemudian lambat merespon. Makanya kalau ditanya kemarin ngobrol ya waktu wawancara. Kalau sudah main gadget misalnya anak kecil dipanggil suka nggak dengar. Itu memang watak yang sudah built-in dari laki-laki tuh. Kalau sudah fokus satu pendengarannya kurang. Makanya kalau lagi fokus ada hal yang penting dibicarakan, jangan nyerocos. Capek. Toel, ada hal penting yang ingin dibicarakan. Jadi jangan ngomong, ya teh kunaon sesuatu aya di dieu, nah hiji jeung baju bersih. Nah, enggak akan dengar, Bu. Capek. Karena memang dari kecil begitu anak tuh. Kalau sudah main HP, biasanya dia kalau kan tolong masukin sepeda. Tolong masukin sepeda. Hah?
Udah belum masukin sepeda? Hah? Anaknya dari kecil memang sudah begitu. Ngelihat juga, saya juga punya anak perempuan. Itu gerasa kusuk berapa kerupuk. Itu anak ya. Ke senggol sama motor. Tahu udah pasti nggak tengok kiri kanan kan? Nah itu. Jadi memang sudah dari kecil begitu. Terus juga gitu ya, kalau kita lihat itu tadi sebetulnya dari kecil juga sudah dibekalinya begitu sunatullahnya. Semakin besar naluri, kemudian otot fisik gitu ya, akalnya itu akan semakin berkembang. Makanya kalau anak kecil laki-laki itu nggak senang diperintah-perintah, ya nggak? Diperintah sama siapapun. Sudah built in, laki-laki itu nggak suka diperintah perempuan. Jangankan sama istri yang harus dia itu di bawah suami dalam ketaatan, sama ibunya sendiri juga sering gitu nggak Bu? Yang punya laki-laki? Jadi kalau ke laki-laki jangan suka nyuruh-nyuruh. Ya, gimana tuh? Nanti di bab komunikasi. Komunikasi supaya ya bisa sakit-sakit seperti keinginan ibu-ibu ya. Nah, terus bisa lebih empati apabila ada yang menunjukkan perasaannya. Lain lagi gitu. Ada kita melihat laki-laki kurang peka, tapi begitu diceritakan sesuatu, nah terenyuh hatinya, biasanya suka langsung lebih merasa, wah segala dibantuin. Nah memang begitu wataknya. Kemudian hanya bisa single tasking. Nah, kalau sudah tahu begini ya, sama watak dasar pria begini, watak dasar wanita begini. Silakan untuk sambil memahami, ini nanti ngaruhnya kemana? Ke gaya pemecahan masalah, sudut pandang masalah, kemudian juga gaya komunikasi. Itu sampai saya karena menginginkan ya, menginginkan yang lebih harmonis, yang lebih enak, itu ke depannya, itu sampai menganalisis sendiri, mendiagnosis. Ini kayaknya dari kemarin itu, kenapa sering bertengkar yang kecil-kecil? Karena ada perbedaan gaya komunikasi. Misalnya, kalau laki-laki itu senangnya yang pendek-pendek aja dulu komunikasi. Kalau perempuan inginnya terurai, cerita, dongeng. Senangnya begitu, baru sedikit masih bertanya-nya. Dan juga memang tadi ya, laisa dzakaru kal unsa, kemudian secara penelitian pun manusia itu memiliki watak dasar yang berbeda. Yang terkenal itu kan ada introvert, extrovert, ada ambivert, ya. Ada yang kemudian melankolis, sanguinis, pragmatis, kemudian koleris. Kemudian ada yang kalau 5 mesin kecerdasan. Untuk apa? Untuk membantu kita bicara lebih efektif, berbuat lebih efektif. Nah itu silakan dipelajari. Begitu dilihat, kayaknya kita memang berbeda deh. Dan ternyata benar ketika diperiksa, beliau intuitif, saya sensing, dan itu berbalik. Kayak tadi aja intuitif, kepikiran langsung ketain, ayo sini, katanya, ayo sini nyanyi. Saya sebaliknya, saya bukan orang spontan, saya tipenya orang terencana. Di awal-awal nggak ngerti bahwa beliau punya watak seperti itu. Nah, kalau misalnya tidak bisa memahami, nggak bisa mengimbangi ritme, itu bisa jadi pertengkaran. Begitu apa-apa spontan misalnya. Tapi nggak gitu kan, kalau pergi kemana, tunggu dulu, bawa baju ganti, bawa sabun, bawa naon nih, ribet amat, mau pergi ke sana juga. Nah ini hal-hal penting yang, oh iya, ada waktunya memang suatu kejadian direspon spontan, ada waktunya suatu hal itu terencana. Nah mengimbangi, akhirnya kemudian kita tahu kapan menempatkan sikap-sikap masing-masing. Qawwamuna 'ala nisa, berarti laki-laki itu adalah pemimpin bagi perempuan. Kepemimpinan ini kemudian tidak diartikan sempit,
otoriter, nggak bisa dibantah, nggak bisa disanggah. Bukan. Kepemimpinan ini yang dalam Islam maksudkan kepemimpinan dalam mengatur seluruh urusan, seluruh kebutuhan anggota keluarga. Di ujung rambut sampai ujung kaki, luar fisiknya sampai dalamnya, keadaan psikologi seluruh anggota keluarga, imannya, ilmunya, tanggung jawab mereka. Nah, terus bisa juga qiyam, memperhatikan dan menjaga. Ya, maka suatu kewajaran ketika Islam menetapkan kalau perempuan keluar harus minta izin sebelum menikah kepada ayahnya atau walinya, setelah menikah kepada suaminya, karena punya kewajiban ini, memperhatikan dan menjaga, harus tahu kemana aja. Kalau izinnya mau kemana, mau ikutan parenting di Kuki, padahal sampai jam 12, nah maghrib can pulangnya apa teh kasih timuan heula, kami di heula, kami gacoan heula. Nah, gimana tuh? Hah? Mana cenah ieu teh? Terus ya, qawamah menurut para ulama itu apa? Menurut Ibnu Katsir, seorang suami itu qayyim, dia tuan terhadap istrinya. Dia pemimpin istri, pembesar, hakim, dan pendidik istri jika bengkok. Pendidiknya memang sudah kotor juga, perempuan mah bengkok kayaknya. Hoyong ka mana? Hoyong mah. Hoyong mah di sanggup hayu tuh orang nasi padang. Pas itu aya bakso yang bakso ketang. Hayal itu. Terus hayang nasi, bukan anjing larian nasi. Ningali bakso apa bakso? Al-Qurtubi mengatakan qawamah itu apa? Suami bertanggung jawab untuk mengurus istri, mendidik, meletakkannya di rumah, melarangnya berpenampilan mencolok di luar. Ya. Kalau misalnya suami ini nauzubillah tidak merasa penampilan istri itu kalau terbuka auratnya tidak risih gitu ya, nanti terkena penyakit dayut, nggak ada rasa cemburu. Jadi kalau misalnya ada larangan gitu, mah misalnya ngage acukna anu gelap-gelap, ada yang kayak gitu suami ya. Ada gelap-gelap kenapa? Ya eta mah mencolok teuing. Ya turuti saja. Tapi kalau ada enggak, biasa aja mau pakai salem, mau pakai putih, ya mau pakai apapun nggak masalah. Selama menutup aurat. Nah itu ada yang kayak gitu. Yang jelas kalau mau buka aurat jangan. Terus itu qawamah menurut para ulama ya. Sebetulnya banyak, saya hanya kutip 2 saja. Berikutnya, berarti banyak nggak Bu sebetulnya kewajiban suami? Banyak. Memastikan sudah makan belum, bahkan menyuapi. Nah, makanya kalau ada ulama yang kemudian berpendapat seluruh pekerjaan suami, pekerjaan di rumah itu adalah suami, karena memahami dari tadi, bahkan istri itu harus disuapi. Jadi nggak ada kewajiban belanja, masak. Dari situ dalilnya. Tapi ada juga yang memahami bagi-bagi, di luar untuk suami, yang di dalam-dalam untuk istri. Karena apa? Rasul juga pernah demikian pada Siti Aisyah. Fatimah juga pernah demikian bersama sahabat Ali. Terus suami itu ya berarti saking banyaknya tugas dan kewajibannya, dia harus kokoh, sekokoh pilar. Kebanyakan para laki-laki sekarang udah mulai ya. Maka kalau misalnya tadi ya laki-laki itu sebenarnya kurang mendengarkan, nggak bisa disuruh-suruh, itu kita sudah biarkan dengan kodratnya daripada jadi gemulai. Ya. Nah, sekarang kalau itu kita hanya perempuan Bu, mau keluar kodrat atau sama begitu. Nah, penopang bangunan keluarga. Bagaimana kalau dia tidak kokoh? Bagaimana bisa menopang? Tempat
kenyamanan semua penghuni rumah. Nah tuh, ya. Kewajiban sumber nafkah untuk tetap hidup. Ayah adalah pemimpin mulai dari merencanakan, mengatur, menjaga, memperhatikan, mengevaluasi. Kita cermati lagi An-Nisa ayat 34. Di situ dikatakan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din. Dikarenakan Allah melebihkan mereka dibandingkan yang lain. Jadi memang sudah Allah lebihkan. Kaum laki-laki itu lebih tinggi, lebih kuat tenaganya. Kenapa? Mereka ada kewajiban lain, yaitu apa? Memberi nafkah. Kelebihan ini sekali lagi tidak kemudian dipandang lebih mulia. Enggak, ada Al-Hujurat ayat 13, tetap yang lebih mulia yang takwa. Nah, ini kemudian tidak boleh salah artikan. Nah, karena pemimpin berarti dia lebih mulia. Enggak. Di mata Allah itu hanya perbedaan peran saja. Yang lebih mulia tetap yang takwa. Terus nanti ada ya. Dan qawwam ini melekat dengan nafkah. Jadi biarkan nafkah itu tetap ada pada suami. Biarkan yang bekerja lebih lelah itu adalah suami. Perkara takaran rezeki itu di luar urusan kita. Istri mau bantu boleh, tapi tidak boleh lebih capek dibandingkan suami dalam nafkah. Supaya apa? Tetap berada di dalam posisinya. Karena ini nanti akan mempengaruhi wibawa, muru'ah. Sudah menjadi juga kodrat. Laki-laki itu senang untuk menjadi pahlawan. Dia berwibawa di mata istri maupun anaknya. Ya, adapun masalah tadi takaran rezeki itu di luar kekuasaan kita. Nah, maka pernah mendengar cerita yang begini, yang ini kemudian menjadi bahan bulian Ustazah Oki. Ya, karena menceritakan apa? Karena menceritakan bagaimana berkahnya seorang istri yang menutupi aib suaminya dari keluarganya sendiri. Poinnya ke sana, tapi kemudian kan digoreng, ya jadi ke KDRT dan seterusnya. Padahal poinnya begitu. Poinnya tetap menjaga wibawa muru'ah suami, ada keberkahan. Biarkan dia tetap menjadi qawwam. Terus apa? Suami bersifat adil dan tenang, berjiwa pendidik, sumber ilmu anak dan cucu. Dulu karena pendidikan itu berpusat di ayah. Siapa yang pernah mendengar atau mengkaji kitab Bulughul Maram? Ini bisa suka dikaji di ibu-ibu. Bulughul Maram itu sebetulnya pesan yang dituliskan sang ayah, ya. Pesan dari sang ayah untuk anaknya, disusun dari kitab fikih sampai kitab adab. Itu sebetulnya buat anak. Coba kalau kita cermati sanad hadis, pernah dengar Bu? An abihi, an jaddihi, dari ayahnya, dari kakeknya. Maka ayah itu sebetulnya pusat ilmu bagi anak dan cucu. Itu sudah menjadi tradisi. Maka suami ayah itu merupakan sumber ilmu anak dan cucu. Ya, berikutnya. Bagaimana dengan perempuan? Masih di ayat yang sama. Di dalam An-Nisa ayat 34. Fasalihatu qanitatu hafidhatil lil ghaib, gitu ya, bima hafizallahu. Ini masih satu ayat, tetapi menggunakan fa. Memang sudah menjadi sewajarnya. Ketaatan istri itu sangat bergantung dari tegak tidaknya qawamah suami. Maka kalau misalnya mendapati istri yang kurang bisa diatur, silahkan evaluasi qawamahnya. Walaupun sebetulnya bisa saja tidak ada kaitannya.
Ya, Siti Aisyah juga dengan Firaun, soleh gak Firaunnya? Enggak, tapi Siti Aisyah mendapatkan kedudukan mulia, 4 wanita termulia, walaupun suaminya ngaku Tuhan. Itu kemaksiatan terbesar. Ya. Fasalihatu, kunci rumah tenang itu diantaranya juga ada di istri. Kata Allah, yang namanya wanita solihat itu yang kayak gimana? 2, qanita hafizah bil ghaib. Qanita itu apa? Taat. Kenapa Allah tidak menggunakan taat ya di situ? Taitah misalnya karena perempuan. Tapi qanita karena qanita artinya ketaatan yang penuh, sadar dan ikhlas. Keikhlasanlah yang nanti akan membuat fungsi-fungsi dan kewajiban itu dilaksanakan lebih ringan. Nah, terus yang keduanya apa? Hafizul lil ghaib. Menjaga diri ketika tidak ada. Menjaga dirinya mencakup 2, harta dan kehormatan, harta dan farji. Ketika ditinggal suami, baik itu suaminya yang pulang setiap hari ataukah suaminya yang keluar kota, saat ditinggalkan dia bisa menjaga diri dan harta. Ini baru disebut wanita solehah menurut An-Nisa ayat 34. Setelah suami bisa menegakkan qawamah, memaksimalkan nafkah, istri bisa menjadi yang patuh, yang qanitat dan menjaga diri ketika tidak ada suaminya, baru ketenangan didapatkan. Mendidik anak pun lebih ringan. Nah, maka berikutnya disebutkan bahwa biasanya ya, perselisihan itu karena apa? 2 ya tadi, persepsi dan komunikasi. Sebelum kita beranjak pada komunikasi, kita luruskan dulu persepsi. Persepsi tentang hidup kita sudah luruskan. Persepsi tentang pernikahan kita luruskan. Dan jangan lupa persepsi tentang anak. Anak itu apa sih? Anak itu apa, Bapak Ibu? Ngapain menyekolahkan anak, Bu? Apalagi sekarang mas sekolah teh kalau pengen bagus, ya harus mahal, cenah. Gitu. Memang begitu, gitu ya. Faktanya, apa yang dikejar dengan mendidik anak? Nah, ini harus kembali direfleksikan. Anak itu apa? Nah, kalau berpulang pada masing-masing orang, biasanya akan berbeda nggak? Beda ya. Lu hiji senanya, saya punya anak untuk nanti meneruskan warisan perusahaan. Lu gaduh. Nah, apalagi, untuk meneruskan menjadi dokter, menjadi pengusaha, menjadi apa lagi? Ya untuk kebanggaan, biar nggak disangka tidak subur. Nah, itu beda-beda. Nah, supaya sama nih ya, yang nggak ada lagi selain kembali ke Al-Quran. Al-Quran memandang anak itu apa? Al-Quran memandang anak itu adalah yang pertama, amanah, titipan. Orang tua yang paham bahwa proses pendidikan terhadap anaknya itu amanah, akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak, maka ia akan melakukannya dengan hati-hati sesuai dengan syariat Islam dan tidak akan mencelakakan anak. Yang memahami ini tentu tadi ya, pergaulannya diperhatikan, kemana ajanya diperhatikan, tidak sembarang menitipkan. Saya sedikit mengulas waktu hari Minggu kemarin ya, ngisi kajian. Nitip anak pun itu ada syariatnya. Nitip anak tuh masuk dalam apa? Dalam bab haldonah, pengasuhan. Itu ada. Kalau di dalam kitab Fiqhul Islami wa Adilatuhu, karangan Wahbah Az-Zuhaili, itu di jilid ke-7. Ada itu bab haldonah. Itu ada urutannya, nggak bisa sembarangan. Dan baru bisa beralih, jadi urutan pengasuhan itu ada.
Terus kemudian bisa dialihkan pengasuhan itu ketika ada uzur syar'i. Kalau tidak ada uzur syar'i, kewajiban haldonah masih tetap ada di haldin, pengasuhnya. Haldonah ini berasal dari kata tadi ya, pinggang. Jadi kumaha mengasuh teh kan sabarinya ngagendong. Nah, gendong bedah. Nah, begini. Pengasuhan itu kewajiban ibu. Baru bisa berpindah ketika ada syariat yang membolehkannya. Makanya nggak bisa sembarangan. Dan tidak semua kondisi kemudian bisa dialihkan namanya pengasuhan itu. Terus dia itu ya tadi ya, anak itu pusaka berharga masa depan. Kita ingin dapat pahala terus kan ya, maka kita melakukan kebaikan. Nah, kalau bercita-cita punya anak supaya apa? Dia bisa melanjutkan kebaikan orang tuanya. Nah, boleh tadi, dia boleh mewarisi perusahaan karena perusahaan ini yang telah misalnya yang menjadi donatur terbesar masjid mana, sekolah mana, supaya terus bisa melanjutkan kebaikan-kebaikan, berarti perusahaan ini harus tetap berdiri. Punya cita-cita, anak saya yang harus melanjutkan kebaikan itu, baru yang kayak gitu yang benar persepsinya. Terus bumi ini sebetulnya diciptakan, dititipkan kepada manusia muslim. Manusia ada yang hidup selamanya enggak? Enggak. Maka kita perlu terus memiliki generasi supaya apa? Dia bisa melanjutkan kepemimpinan mengurus bumi ini, menjadi pemimpin khalifah fil ard ini. Kalau tidak ada generasi atau generasi yang ada rusak, kira-kira bisa tidak menjadi pemimpin bumi ini? Maka anak adalah pusaka berharga masa depan. Berikutnya, anak itu apa? Dia media belajar. Justru jadi media belajar ya. Anak pertama karakternya begini, anak kedua begini, ketiga begini. Itu sudah dari dulu kayak gitu. Bulu-bulu marom dijadikan sebagai media belajar untuk anak sebetulnya, dan kita pakai sampai sekarang. Ya, penemu kumon itu sebetulnya untuk anaknya, kemudian dipakai bermanfaat. Jadi anak itu bukan beban. Ya. Walaupun harus sabari ngais ya, sejam 2 jam mendengarkan. Nah, ketika persepsinya sudah lurus, cangkel sih, ya. Cangkel, kemudian riuh kemana-mana teh, ya ngagandong, ya ngais, ya ngajingjing. Itu tidak lagi terasa apa ya, beban. Lelah wajar, tapi bukan beban. Kalau apa? Persepsinya sudah lurus. Berikutnya, mendidik anak adalah amalan besar, jariah, pahala. Ya. Ibadah terpanjang itu keluarga, berkeluarga. Karena apa? Kalau berdagang cuma sampai pada di dunia. Ada gak kabar di surga orang-orang berdagang? Belum dengar ya? Tapi kalau di surga orang dikumpulkan dengan keluarganya, ada gak kabar itu? Ya, jadi berkeluarga itu memang ibadahnya bisa panjang sampai ke akhirat. Gimana caranya? Supaya anak itu kita kumpulkan lagi, bertemu di dipan-dipan, bertelekan, ngobrol lagi. Nah, sepeninggal bapak kamu ngapain? Ngobrol ya, kemarin kangen. Gimana yang rindu bertahun-tahun gak bertemu? Itu ada diceritakan di dalam Al-Quran. Tapi kalau berdagang, bermuamalah ya, nggak diceritakan lagi, itu nyampe, misalkan dilakukan lagi gitu ya, itu belum pernah dengar. Kalau berkeluarga ada, bisa dikumpulkan lagi, berulang lagi. Terus, nah tipsnya, ini tips bagaimana kita memiliki persepsi yang benar. Maka atur ayat 21 mengajarkan kepada kita, sering-seringlah membicarakan cita, banyak dialog tentang akhirat, banyak dialog tentang
visi surga. Sering-seringlah membicarakan cita kembali berkumpul di surga supaya persepsinya sama. Ketika konsep-konsep ini diamalkan, rasa ringan beribadah, kemauan untuk ditegur ketika salah akan diterima dengan lapang dada. Ya, kalau sudah sama-sama tahu ya persepsi, tahu watak masing-masing, ketika ditegur ya bisa diterima lebih lapang dada. Nah, itu mengenai hari ini. Berarti baru di persepsi. Bagaimana nanti komunikasi? Insya Allah untuk berikutnya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi